Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 20 Maret 2023. Untuk IHSG ditutup minus 0,98% ke level 6.612. Jadi hari ini IHSG turun cukup dalam ya, setelah kemarin naik cukup tinggi. Hari ini langsung dibuka merah ya, opennya di area sini 6.667, naik dikit langsung dibanting turun. Walaupun kalau lihat candlenya sih ini ada sedikit perlawanan ke atas, kira-kira untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini. Hari ini di IHSG tanggal 20 Maret secara keseluruhan asingnya keluar ya, net sell paling banyak keluar itu di saham Bank BRI 104,4 M net sell, kemudian di Goto aslinya keluar 96,7 M, Telkom, Bank BNI, ONTR aslinya juga keluar, dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini BBCA itu pun cuma 34,7 M aja. Selain BBCA, HMSP, Medco, NKP cuma nominalnya nggak terlalu gede ya, kecil-kecil ini untuk asing masuk hari ini di IHSG. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya untuk hari ini IHSG nggak terlalu ramai, cenderung sepi, jadi IHSG turun karena nggak terlalu ramai ya, tidak terlalu liquid. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini asingnya net sell dan nggak terlalu ramai, kalau masih cenderung sepi sih ada kemungkinan untuk IHSG masih di area situ-situ aja, mungkin akan konsolidasi dulu di area sini ya. Kecuali besok langsung ramai sih ya, nggak menutup kemungkinan bisa naik. Kita lihat aja besok kalau lihat transaksi hari ini, mending jangan buru-buru entry di awal market. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk supportnya masih di area sini sih untuk IHSG 6.555, kemungkinan akan konsolidasi dulu di area sini-sini aja, di atas supportnya konsolidasinya. Semoga nggak jebol di bawah 6.556 untuk besok. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto yang hari ini ARB ya. Ini di luar prediksi untuk hari ini ternyata Goto ARB close-nya pas di area support 108. Jadi untuk besok mungkin yang mau copet-copet bisa pertimbangan kalau sekiranya Goto itu habis open ke bawah ada potensi rebound sih, paling nggak technical rebound kayaknya seperti itu. Dan kalau besok masih langsung turun untuk IHSG, support tertekannya di area 102 secara technical seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, Goto hari ini tanggal 20 asingnya net sell 96,7 M, dan kalau kita perhatikan tidak begitu liquid banget ya untuk sekelas Goto hari ini kayaknya. Coba kalau kita cek Goto hari ini secara keseluruhan, ini kita bisa lihat bareng BK jualan 74,9 dan BK nya ini BK versi asing ya. Jadi BK asing setelah sekian cut loss ya BK ini atau gimana. Coba kalau kita cek dari tanggal 1 Februari untuk BK versi asingnya net by 1,8 M. Kemudian untuk CS-nya, BK-nya net buy loh. Kalau kita cek dari tanggal 1 Februari itu net buy 1,8, FVG-nya di 119, berarti floating loss. Dan kalau BK hari ini keluar 75 M, yaitu ada kemungkinan keluar cut loss ya. Cuman masih punya barang banyak, intinya seperti itu. Jadi selama besok nggak banyak jualan lagi untuk BK di saham Goto, mudah-mudahan masih ada yang jaga harga. Selain BK ada CS. Dan untuk CS hari ini gimana? Untuk CS hari ini tanggal 20 CS ya, untuk asing CS nggak ada loh. ABC CS hari ini masuk 110 juta aja, jadi CS nya belum keluar, BK nya distribusi dan belum ada yang enggak. Untuk hari ini Goto didistribusi oleh BK ini ya 74, jadi ARB. Untuk besok sih secara teknikal aja buat patokan supportnya di area sini ya. Jadi kalau langsung dibuka merah, mungkin kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 102 atau 103 ya. Di area sini ada kemungkinan mantul naik sih kalau menurut saya. Mengingat untuk hari ini BK sih distribusi, kemungkinan itu yang bikin Goto ARB. Jadi kesimpulannya gimana ya, di awal market jangan buru-buru entry, lihat aja. Bagusnya sih kalau mau entry dekat-dekat 102 sih kalau besok langsung dibuka merah. Tapi kalau masih nyangkut sih, selama nyangkutnya nggak tinggi-tinggi banget ya, masih berani ya buat di hold.
Soalnya untuk BK-nya juga masih punya banyak barang di saham GoTo ini, dan AVG-nya kalau kita cek tadi dari tanggal 1 Februari ada di 119, untuk AVG BK ada di area sini, jadi floating loss cukup banyak. Dan untuk CS-nya hari ini nggak tampil ya, cuman beli 110 juta aja, nggak terlalu banyak. Jadi untuk besok GoTo kayaknya sih ada kemungkinan di awal market open gap bawah dulu, di kamera, habis itu mantul naik ya. Kemungkinan seperti itu untuk skenario nya. Jadi perhatikan saja area sini, kalau mau entry, mau cepat-cepat bisa pertimbangan dekat-dekat area 102 103. Ada kemungkinan mantul naik sih di area sini. Di area sini juga mantul naik ya, pas di area support 102. Perhatikan saja area sini. Cuman ya kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini GoTo close-nya pas di area support. Dan kalau kita cek untuk GoTo yang nanti di harga overnya cukup banyak sih, 7 juta lotan ini ya. Jadi kayaknya ada kemungkinan open gap bawah dulu di awal market. Oke, itu untuk saham GoTo ya, hati-hati di awal market, jangan buru-buru entry, cuman ya pantau dulu ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Oke, untuk saham Bank BRI hari ini ditutup minus ya, ternyata walaupun candlenya hijau, ternyata untuk hari ini Bank BRI open gap bawah, opennya di area supportnya 4840, turun dikit dan ditarik naik lagi. Walaupun candlenya hijau tapi ditutup minus 0,41% karena open gap bawah, langsung open di area 4840. Untuk area supportnya ya masih di area sini sih, 4840 supportnya, dan untuk resisten tertekannya di 4900. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini transaksinya BBRI. Untuk BBRI hasilnya net sell paling banyak 104 ya, dan valuasinya 500-an M. Sebenarnya nggak terlalu rame-rame banget, jadi sepi sih. Untuk BBRI hari ini tanggal 20, secara keseluruhan yang distribusi itu BB, AK, BK ya. Untuk BB-nya BB asing semua ternyata. Untuk BB yang keluar ini BB versi asing net sell 129M, AK versi asing net sell 106M, BK versi asing net sell 48,3M, dan yang masuk untuk asingnya ada CC, ZP. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya net sell hari ini di saham Bank BRI, dan untuk lokalnya nabung cuman nggak terlalu banyak ya, lebih banyak asing yang keluar. Market maker utamanya juga CC sih, market maker utamanya CC, net buy 138, AVGB nya di 4859 floating profit sih, jadi kemungkinan yang naik itu CC. Untuk besok sih kemungkinan perhatikan saya level ini, kalau bisa breakout di atas 4900 ada kemungkinan ngejar resistennya di 4970. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau menurut saya sih mungkin di awal market ya hari ini net sell kok ya, mungkin akan konsolidasi dulu sih di area sini 4840 sampai 4900. Tapi ya buat patokan area sini aja, area resistennya 490, supportnya 4840. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini ditutup minus 0,9, bukan yang ini, BBCA surplus ya. Sehari ini naik, untuk BBCA naik tipis 0,30% ke level 8400 ya. Kalau untuk candlenya sih 3 hari terakhir ini hampir sama, sedikit open gap atas ya, dan plus di harga pembukaan. Dan untuk saham BBCA kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BBCA untuk hari ini asingnya net buy nggak terlalu banyak, 34,4M, dan kalau lihat valuasi transaksinya nggak terlalu liquid. Jadi untuk BBCA hari ini cenderung sepi sih untuk sekelas BBCA. hari ini secara keseluruhan untuk asingnya net buy yang masuk paling banyak itu ZP, ZP-nya net buy 107M. Selain ZP asingnya yang masuk ada AK, CC, dan yang keluar untuk asingnya ada KZ dan BK. Secara keseluruhan net buy 34M asingnya di saham BBCA. Dan sebenarnya ada yang akumulasi ya untuk hari ini. Jadi untuk BBCA kemungkinan untuk besok gimana ya? Ya kemungkinan sih kalau menurut saya mungkin akan konsolidasi dulu untuk saham BBCA ya. Untuk hari ini sih ada akumulasi, cuman belum terlalu rame. Kalau IHSG-nya merah ya hati-hati sih. Untuk area supportnya sih dekat-dekat
8225 masihan. Kalau menurut saya mungkin akan konsolidasi dulu untuk besok di saham BBCA ya. Oke, itu untuk saham BBCA hari ini nggak terlalu ramai, jadi cenderung sepi. Dan ya harganya range konsolidasi berada di area sini-sini aja. Untuk area resisten terdekatnya buat patokan aja besok di sini sih. Untuk level tertinggi hari ini 8475 ini level tertinggi hari ini pas tanggal 15 Maret dan 14 Maret. Jadi kalau besok bisa breakout di atas 8475 berarti ada kemungkinan naik lagi, tapi kalau belum berhasil breakout kemungkinan masih akan konsolidasi. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Mid Antam dulu ya. Dan untuk saham Antam hari ini gimana? Naik tipis 0,26% walaupun candlenya merah. Jadi untuk saham Antam itu hari ini langsung open gap atas ya, opennya di area 1905. Ini harga pembukaan untuk saham Antam. Sempat naik turun naik lagi walaupun candlenya merah ya, tapi ditutup surplus tipis 0,26%. Secara teknikal sih untuk besok gimana ya, coba kalau kita cek apakah hari ini ada yang akumulasi atau distribusinya nggak terlalu banyak. Antam untuk hari ini tanggal 20 Maret aslinya net sell 30,3 M. Antam untuk hari ini secara keseluruhan ada lebih banyak yang masuk. Oh, ada AK ya yang jualan. AK-nya ini AK versi asing, jadi untuk aslinya net sell. Asingnya jualan ditampung oleh lokal, cuman lebih banyak asing yang distribusi ya. AK net sell 18,4 M, BK net sell 5,8 M, ZP net sell 3,3 M. Jadi kalau lihat transaksi hari ini mending besok di awal market jangan buru-buru entry, lihat kondisinya dulu. Kalau sekiranya Antam itu langsung dibuka merah mending wait and see aja ya, amannya sih seperti itu. Tapi kalau langsung naik sih, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Kalau kita cek dari harga bawahnya tanggal 16 Maret, coba kita cek dari tanggal 16 Maret. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, dari tanggal 16 Maret untuk saham Antam ini cenderung didistribusi, dan yang distribusi ini malah asing BKZP, jadi perlu hati-hati. Bisa jadi naiknya ini cuma teknikal ribuan aja sih kalau secara bandarmologi, cuman buat patokan secara teknikal kalau besok langsung merah mending wait and see aja ya. Soalnya di 1900 hari ini close-nya di 1900 juga. Ini area penentuan sih. Jadi kalau besok langsung merah ada kemungkinan akan uji 1850. Oke, itu untuk saham Antam ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih mending wait and see aja dulu. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Medco. Yang hari ini ARB enggak ya? Enggak sih. Ada sedikit perlawanan naik, tapi secara teknikal ini berhasil jebol 860. Close-nya berhasil jebol 865 sih. Jebol 865, close-nya di 860. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco hari ini gimana? MEDC. Untuk hari ini asingnya masuk lagi ya. Jadi untuk saham Medco ini turun, cuman sebagian asing nampung. Kalau kita ikuti pergerakannya. Dan untuk hari ini untuk asingnya yang masuk di saham Medco itu ada BKRX. BK net buy 19,6 M, RX net buy 11,5, CCAK KI juga versi asing masuk. Yang keluar untuk asingnya paling banyak ZP aja. Market makernya ZP kayaknya ini. Oh, CC ya. CC market maker utamanya CC, YP, ZP, MC. Keempat-empatnya net sell, jadi kemungkinan itu sih yang bikin saham Medco turun. Cuman oh sorry, ini dari tanggal 16 ya, untuk hari ini belum kita cek. Untuk hari ini aja untuk saham Medco hari ini secara keseluruhan untuk aslinya yang masuk itu RX BKZP, dan untuk RX nya masih terus masuk, RX BKZP masih terus masuk sih. Aslinya nampung, lokalnya distribusi. Ya, untuk saham Medco ini cenderung sebagian ditampung asing sih. Jadi kalau mau entry sih pasti area support sih ada kemungkinan mantul naik. Dan untuk saat ini ya ini sih, ini area support loh, area
140 sampai 165 ini area support, jadi sekiranya ada yang besok ada yang jaga harga di area sini, kalau mau spekulasi buy disclaimer bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 840, atau kalau mau amannya lagi ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 785 ya. Walaupun agak jauh sih kalau antisipasi di situ, jadi buat patokan aja besok ini 840 selama nggak jebol di bawah itu. Oh, ternyata kalau kita lihat secara histori di area sini ada gap up yang cukup lebar ya. Pas tanggal 22 Agustus sampai 23 Agustus ini ada gap up yang cukup lebar. Apakah akan ke arah sini ya nggak tahu sih. Kita lihat aja ke depannya. Cuman untuk saham Medco ini ketika turun cenderung ada asing yang masuk. Kalau kita cek aja dari tanggal 1 Maret ya. Ini dari tanggal 1 Maret kan. Dari tanggal 1 Maret. Coba kita cek dari tanggal 1 Maret. Untuk saham Medco dari tanggal 1 Maret secara keseluruhan ya ditampung oleh ini sih. Asingnya masuk BK, AK, ya kan asingnya cenderung masuk di saham Medco. Cuman karena trennya downtrend ya perlu hati-hati juga sih. Buat patokan besok ini aja 840, kalau jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Tapi kalau mau spekulasi buy ya buat trading bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 840. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham cuan. Untuk saham cuan hari ini ARB ya, ARB tuh kemarin ARB, hari ini juga ARB dan nggak ada perlawanan lagi buat naik. Hari ini open di harga ARB, close di ARB. Kalau kita cek cuan hari ini gimana? Apakah ada yang nampung? Hari ini secara keseluruhan untuk cuan masih ini dari tanggal 1 ya. Hari ini tanggal 20. Untuk cuan didistribusi oleh MG-nya net sell 5,8 M, valuation 5,9, jadi didistribusi oleh MG. Yang nampung NI, BQ, RX. Ya, kalau kita cek dari 3 hari berarti dari harga atasnya tanggal, kita cek dari ARB tanggal 16 Maret ya. Dari tanggal 16 Maret siapa yang nampung? MG jualan 8,9, CP jualan 5,2, dan yang nampung CC, KK, NI, DX. Market maker utamanya YP, MG, keduanya net sell. Untuk YP nya cenderung scalpingan trading, untuk MG juga scalping, BD juga scalping ya trading. Jadi gimana ya, hati-hati sih ini buat coba-coba aja. Ada kemungkinan sih untuk besok kalau menurut saya sih, karena udah ARB yang ke berapa, ketiga ya. Coba kalau kita cek dari awal IPO aja untuk saham cuan ini, dari awal IPO yang nampung paling banyak itu CS ya. Untuk CS AVG nya di AVG buy nya di 808 floating loss ya, 808 di sini ya. Kayaknya sih untuk besok kalau open di harga ARB ada kemungkinan technical rebound sih paling enggak. Soalnya ini udah ARB yang ke 1, 2, 3. Jadi kalau besok open di harga ARB berarti akan open di harga berapa ya? 670. Kalau besok ARB untuk cuan akan open di 624. Di arah sini sih. Jadi kalau mau spekulasi buy 625, sorry, bukan 624. Ya 624 ya. Ya mungkin mungkin kalau mau spekulasi buy bisa open posisi di 625 sebelum market buka sih. Mudah-mudahan ada kemungkinan technical rebound, tapi kalau nggak naik ya sabar aja, berarti ada kemungkinan hari selanjutnya bisa jadi ARB lagi. Cuman kalau menurut saya sih besok akan open ke bawah, open di harga ARB, habis itu technical rebound kalau menurut saya ya. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham cuan ada kemungkinan sih kalau besok open di harga ARB ya itu di area 625. Oke, perhatikan aja level ini, semoga mantul naik ya.
Soalnya udah ARB yang ke 1, 2, 3, 4. Oke, itu untuk saham cuan. Untuk hari ini sih yang nanti di harga over ada 344.000 lot. Jadi ada kemungkinan open gap bawah sih di awal market. Habis itu mudah-mudahan terjadi technical rebound naik. Oke, itu untuk saham cuan. Perhatikan saya level 625 untuk besok. Selanjutnya kita cek saham laju. Dan untuk saham laju hari ini ditutup surplus tipis 1,02% ke level 396. Tadi sempat naik cukup tinggi ya ke area 428 tapi ditarik turun lagi. Kalau lihat candlenya sini perlawanan ke bawah lumayan kuat, jadi agak was-was sih untuk besok kalau secara teknikal, walaupun secara tren masih cenderung naik ya, bullish. Secara Fibonacci untuk resistennya masih di 450. Coba kalau kita cek untuk transaksinya laju ya. Laju untuk hari ini tanggal 20 Maret secara keseluruhan lebih banyak yang keluar sih, dan yang nampung NI, XI, YB sebagian retail. Jadi perlu hati-hati. Kalau kita cek dari awal IPO-nya lama sih, tanggal 2 Januari ya, akhir Januari. 27 Januari. Kita cek saja dari tanggal 26. Dari awal IPO untuk saham laju ini, market maker utamanya siapa? YP, AZCPP. Oh, market makernya masih pada net buy sih, cuman mereka semua scalpingan ya. Ini untuk net buy-nya juga nggak terlalu banyak-banyak banget. AVG mereka di 233, masih di bawah 200-an, di level 291 ini AZ 291. Wah, berarti perlu hati-hati sih. Yang belum punya posisi terlalu beresiko sih kalau mau ambil posisi di harga saat ini. Cuman ya kembali lagi, untuk keputusan ada di tangan masing-masing sih. Kalau menurut saya mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Yang udah punya posisi, kalau udah floating profitnya lumayan bisa pasang trailing stop. Cuman kalau mau coba-coba supportnya di arah sini 348 secara teknikal ya. Oke, itu untuk saham laju, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.